Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah azza wa jal atas segala nikmat yang Ia limpahkan kepada kita, nikmat iman dan taufiknya, serta kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran agamanya seperti puasa di bulan Ramadan ini, tilawah yang kita rutinkan membaca Al-Quran, qiyamul lail yang kita tegakkan di tengah malam, begitupun dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufiknya. Untuk itu kita wajib bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kita meninggal dunia jemaah kecuali kita dalam keadaan berislam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita dalam kehidupan ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah, marilah kita terus dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Puasa di bulan Ramadan dan amal-amal soleh lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan memberikan isyarat kepada kita bahwa sebenarnya kita mampu mengisi hidup ini dengan beribadah jamaah. Sebenarnya kita mampu berpuasa sunnah. Sebenarnya kita mampu melakukan qiyamul lail, salat malam. Sebenarnya kita mampu mengkhatamkan Al-Quran, beramal soleh lainnya. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai cermin dalam beribadah pada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu jamaah, ketika kita lemah dan kurang semangat dalam beribadah, maka tengoklah bulan Ramadan bahwa sebenarnya kita bisa. Maka mintalah kepada Allah taufik dan hidayahnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ditolong. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita juga beristighfar kepada Allah dari perbuatan maksiat, karena hal itu yang akan membuat kita akan mendapatkan penjauhan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah berkata, banyaknya dosa menjadi sebab kurangnya mendapatkan taufik. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan di mana Allah mendidik hamba-hambanya melalui puasa agar mereka mampu terlatih
dan terbiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dengan begitu jadilah mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu jamaah, orang yang berpuasa adalah orang yang siap menerima pendidikan dari Allah sehingga lebih dekat kepada ketakwaan, sedangkan orang yang tidak berpuasa adalah orang yang tidak mau menerima pendidikan dari Allah Azza wa Jal. Siapakah yang lebih buruk daripada orang yang Rabbnya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuknya dengan syariat puasa, tetapi ia menolaknya dengan tidak mau menjalankan ibadah puasa? Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Allah mensyariatkan mereka berpuasa agar mereka memiliki pengendalian diri. Jika kita melihat ada pencuri, pemabuk, pezina, pemain judi, dan pelaku kejahatan lainnya, itu semua karena tidak mempunyai pengendalian diri, disebabkan mereka tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, yang sebenarnya melatih mereka agar memiliki pengendalian diri jamaah, dan agar mereka terlatih untuk melawan hawa nafsu yang cenderung mengajak berbuat maksiat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu, kata Allah, benar-benar mengajak kita untuk berbuat yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Dalam surah Yusuf, Nabi kita SAW juga bersabda, hufatil jannatu bil makarihi, surga itu dikelilingi dengan sesuatu atau hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak disukai oleh nafsu jamaah. Sementara wa hufatin naru bisyahawat, sementara neraka itu dikelilingi dengan sesuatu atau hal-hal yang disukai oleh syahwat. Oleh karena hikmah disyariatkannya puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa jemaah. Maka jangan sampai setelah kita menjalankan ibadah puasa ini, kita kembali lagi meninggalkan perintah Allah dan berbuat maksiat. Kita kembali lagi meninggalkan salat, kita kembali lagi durhaka kepada kedua orang tua, kita kembali lagi bergaul dengan orang lain menggunakan akhlak tercela, dan wanita-wanita kita kembali lagi melepas jilbab dan memamerkan aurat. Ketahuilah jemaah bahwa tanda diterimanya amal seseorang adalah diberikan taufik oleh Allah untuk beramal selanjutnya dan seterusnya. Dan kita butuh istiqomah dalam mengamalkan ibadah-ibadah kita ini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan dan amal-amal soleh lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan, maksudnya adalah agar kita terbiasa mengisi hidup kita ini dengan ibadah, karena untuk inilah kita diciptakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu, tidaklah Allah ciptakan kita ini jemaah illa liya'budun, kecuali hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Inilah amanah atau tugas yang dibebankan kepada kita selama hidup kita di dunia. Hingga ketika kita telah menjalankan amanah ini, maka kita berhak memperoleh surga dari Allah. Sebaliknya jemaah, jika kita tidak menjalankannya, maka jangan salahkan Allah jika Dia tidak memberikan kepada kita surganya. Sebagaimana firman Allah, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia mereka, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka ketahuilah sungguh jahim, nerakalah tempatnya kembali. Nerakalah tempatnya kembali jemaah. Orang yang melampaui batas di sini adalah orang yang melewati batas yang ditetapkan untuknya, yang seharusnya ia beribadah kepada Allah, tetapi ia malah beribadah dan menyembah kepada selain Allah. Dan yang seharusnya ia isi hidupnya dengan ibadah, tetapi ia tidak isi dengan beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, surga yang penuh dengan kenikmatan adalah mahal. Penghuninya akan kekal dan tidak akan mati, akan senang dan tidak akan sedih, akan bahagia dan tidak akan sengsara, akan sehat dan tidak akan sakit, akan muda selamanya dan tidak akan pernah tua. Dan apa yang kita inginkan langsung ada di hadapan kita tanpa perlu bekerja jemaah.
Namun apakah kenikmatan ini diberikan kepada orang-orang yang malas beribadah atau enggan melakukannya ketika ada seruan yang memanggilnya untuk beribadah, seperti seruan untuk salat, azan, lalu ia tidak mau menyambutnya, bahkan memilih bersenang-senang dengan dunia dan berleha-leha? Tentu tidak, jemaah. Pikirkanlah wahai saudaraku, untuk memperoleh dunia saja, untuk memperoleh dunia ini seperti harta kekayaan, rumah, kendaraan, dan semisalnya, seseorang tidak mungkin memperolehnya dengan santai, tiduran, dan bermalas-malasan. Akankah kesenangan itu diperoleh dengan bermalas-malasan, tidur, dan bersantai sambil menunggu rezeki turun dari langit? Tidak, wahai saudaraku. Ini semua harus dikejar dengan berusaha dan bekerja. Lalu bagaimana dengan kenikmatan surga? Akankah diperoleh dengan bermalas-malasan? Ini pun sama, jemaah. Engkau harus mengejarnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut seruannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Tidak cukup hanya keinginan hati dan ucapan di lisan, tapi perlu amalan dan pergerakan tubuh, jemaah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan, dan amal-amal soleh lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan, maksudnya adalah agar kita mengawali kembali lembaran kehidupan kita ini dengan kebaikan, ketaatan, dan ibadah, tidak dengan keburukan dan kemaksiatan. Dan memang kita seyogyanya harus beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Ayat ini, jemaah, menerangkan kepada kita bahwa ibadah itu tidak hanya pada bulan Ramadan, bahkan terus berlanjut sampai kita meninggalkan dunia ini. Ada seorang yang berkata kepada Al-Bishr Al-Hafi, ada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh beribadah di bulan itu, tetapi setelah Ramadan berlalu, mereka meninggalkan ibadahnya, mereka meninggalkan sholatnya, meninggalkan baca Qur'annya. Maka kata Bishr, seburuk-buruk orang adalah mereka yang tidak mengenal Allah selain pada bulan Ramadan. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan adalah agar bekal kita menghadapi kematian semakin banyak. Bukankah setelah kematian terdapat safar yang amat panjang? Sebagaimana yang Abu Darda rahimahullah katakan, kalau sekiranya salah seorang di antara kamu hendak safar, bukankah ia perlu menyiapkan bekal yang bermanfaat baginya? Maka kawan-kawannya mengatakan ya. Maka Abu Darda mengatakan, safar pada hari kiamat kelak itu akan lebih panjang, maka bawalah bekal yang bermanfaat bagimu. Berhajilah untuk menghadapi perkara-perkara yang besar. Berpuasalah di siang hari yang panas untuk menghadapi panasnya hari kebangkitan. Salatlah di kegelapan malam untuk menghadapi kegelapan kubur. Dan bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi untuk menghadapi hari yang sulit. Ingat jemaah, perjalanan kita ini masih panjang. Dunia ini baru permulaan, sedangkan perjalanan kita selanjutnya adalah perjalanan yang begitu panjang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya, wa tazawwadu, berbekallah kalian, ambil bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini, jemaah, dengan ibadah dan amal-amal soleh kita untuk menuju akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik perbekalan, kata Allah, adalah ketakwaan kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia ketika diajak
untuk mentaati Allah dan Rasulnya, untuk beribadah, maka ia masih merasa berat untuk melakukannya. Padahal jamaah, itu merupakan pertanda bahwa dirinya tidak mendapatkan taufik dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diberikan petunjuk kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, untuk beribadah. Allah akan lapangkan dadanya jamaah. Akan tetapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan kepadanya, maka ia akan dijadikan dadanya itu sempit, sesak ketika mengamalkan amalan-amalan ibadah, ketika menerima Islam. Ketika ia beribadah, ia merasa dadanya sesak, sempit, berat rasanya. Bahkan kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan ia merasa seperti memanjat ke langit. Sangat susah jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertanda bahwa orang tersebut tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan taufiknya. Ada pula yang belum siap untuk mentaati Allah dan Rasulnya karena menyangka dirinya masih jauh dari kematian, dirinya masih muda dan sehat. Di samping ingin memanfaatkan masa muda dengan bersenang-senang, kita katakan kepadanya, saudaraku, sesungguhnya kematian jika datang tidak memperhatikan orang yang dijemput, baik muda atau tua, masih sehat atau sedang sakit, ia bisa mendatanginya. Dan jika kematian telah datang kepadanya, sedangkan masa mudanya hanya ia isi dengan bersenang-senang dan hal yang sia-sia, maka ia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat kelak. Saat itu pun ia sadar, padahal ketika kematian telah datang, maka penyesalan dan sikap sadar tidak berguna lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu kata Allah, pada hari kiamat jamaah, yatadzakkarul insan, sadarlah manusia. Seluruh manusia sadar jemaah tentang apa yang mereka lakukan di dunia, tentang keburukan-keburukan yang mereka lakukan di dunia, tentang amalan-amalan mereka yang sedikit yang mereka kerjakan di dunia. Akan tetapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Akan tetapi tidak ada lagi gunanya kesadaran itu. Tidak ada lagi gunanya pertaubatan, permohonan maaf tidak ada lagi gunanya. Bahkan mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu ketika di dunia mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengatakan hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bocoran bahwasanya akan ada manusia yang mengatakan hal demikian, dan semoga kita tidak termasuk orang yang akan mengatakan hal yang demikian. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di hari Jumat terakhir Ramadan ini perbanyaklah untuk bersolawat, karena salawat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali rahmatnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة.